Halo, kembali lagi bersama saya Ahmad Masyudul Amin dalam Judul Learning. Pada video ini, saya akan membahas mengenai salah satu aspek perencanaan pajak terkait dengan aset tetap, khususnya berkaitan dengan revaluasi. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai depresiasi dan amortisasi, gitu ya. Nah, kita akan sekarang fokus pada revaluasi. Apa revaluasi dan apa dampak revaluasi terhadap pajak yang kita bayarkan? Yuk, langsung saja kita bahas mengenai perencanaan perpajakan terkait dengan revaluasi. Nah, sebelum kita memulai mengenai perencanaan pajak terkait dengan revaluasi, kita pahami dulu nih apa itu revaluasi dan mengapa orang kadang-kadang melakukan revaluasi atas asetnya, gitu ya. Jadi revaluasi ini adalah penilaian kembali aset. Gitu. Jadi katakanlah kita punya rumah nih, kita punya rumah sudah membelinya beberapa tahun yang lalu, kemudian kita juga sudah mencatat depresiasinya per tahun. Nah, depresiasi yang sudah kita bebankan selama bertahun-tahun ini kemudian kita kumpulkan menjadi akumulasi depresiasi. Nah, nilai aset yang pas kita beli dikurangkan dengan akumulasi depresiasi, ketemulah nilai buku dari aset atau nilai buku dari rumah kalau di konteksnya rumah kita, gitu ya. Katakanlah rumah ini nilainya adalah 1 miliar, kemudian masa manfaatnya untuk bangunan gitu ya, katakanlah adalah 10 tahun. Maka ya tinggal dibagi saja gitu ya, depresiasinya per tahun adalah 1 miliar dibagi 10, berarti 100 juta per tahun. Namun sekarang ini adalah tahun kelima saya memiliki rumah itu. Berarti selama ini saya sudah mendepresiasikan sebanyak 5 tahun gitu ya. Berarti biaya depresiasi yang selama ini sudah bebankan adalah 5 tahun dikalikan dengan depresiasi tahunan sebesar 100 juta, berarti 500 juta. 500 juta ini disebut sebagai dengan depresiasi akumulasian atau akumulasi depresiasi. Nah, 500 juta ini kalau dikurangkan dengan biaya pembelian si rumah kita gitu ya, sebesar 1 miliar, ketemulah berarti sekarang pada tahun kelima nilai buku dari aset ini ada atau rumah ini adalah sebesar 500 juta. Seperti itu. Nah, tapi setelah dihitung-hitung kembali gitu ya, ada nih orang yang apa istilahnya mau menawar rumah kita dengan harga lebih dari 500 juta. Katakanlah dengan harga 600 juta seperti itu. Kemudian ada orang lain yang bilang, "Oh, ini 650 juta." Nah, itu yang pertama, kayak gitu ya. Kemudian katakanlah, oke deh, selama ini nggak ada sih orang yang mau beli rumah kita atau bangunan kita kayak gitu ya. Tapi kalau dihitung-hitung lagi, sebenarnya rumah ini masih memiliki masa manfaat yang lebih panjang, lebih dari 10 tahun kayak gitu ya. Dan manfaatnya manfaat ekonomisnya itu ternyata lebih tinggi gitu. Dan kalau dikira-kira kayak gitu ya, masa manfaat dari si bangunan ini selama beberapa tahun ke depan ini bisa menghasilkan pendapatan dengan nilai kini sebesar 700 juta. Itu adalah apa istilahnya perkiraan yang kedua. Nah, dengan dua perkiraan tadi itu, yang pertama adalah perkiraan eh, harga pasar atau harga yang akan kita peroleh apabila kita menjual barang tersebut. Kemudian ada juga pendekatan yang kedua ketika kita melakukan estimasi gitu ya. Ternyata masa manfaat ekonomisnya jauh lebih tinggi daripada nilai bukunya. Nah, ini menyebabkan perlunya dilakukan revaluasi. Nah, revaluasi ini adalah penilaian kembali dari aset. Penilaian kembali aset untuk mencerminkan nilai aset yang sesungguhnya atau yang sewajarnya pada titik waktu tersebut. Nah, kalau di IFRS ini ada beberapa pendekatan ya. Ada pendekatan nilai wajar. Yang pertama adalah nilai pasar gitu ya. Contohnya ya itu tadi kayak ketika ada orang yang mau membeli rumah kita atau bangunan kita, dia menyebutkan harga gitu. Atau ada juga mungkin kalau berkaitan dengan komoditas tertentu itu ada quoted marketnya, ada apa quoted price, market price-nya gitu ya. Jadi kita bisa melihat di website tertentu, oh komoditas ini harganya, harga pasarnya adalah sekian, seperti itu.
itu adalah harga pasar. Kemudian ada replacement cost, gitu ya. Ketika kita mau beli lagi itu harganya kira-kira berapa. Atau ada juga metode yang menggunakan discounted cash flow. Kita menghitung kira-kira dengan menguasai atau memiliki aset ini kira-kira berapa sih penghasilan yang kita dapatkan atau manfaat ekonomis yang kita dapatkan dengan memperhitungkan faktor diskon tadi, seperti itu. Ini ada setidaknya 3 jenis penilaian menggunakan nilai wajar atau nilai yang sewajarnya berlaku pada saat ini. Nah, ini adalah filosofi dari revaluasi. Revaluasi ini dilakukan ketika nilai buku itu secara signifikan atau secara material itu tidak mencerminkan kondisi saat ini. Dan itu sering sekali terjadi. Dengan melakukan revaluasi, maka kita bisa mendapatkan bahwasanya aset itu ternyata nilainya lebih tinggi daripada nilai bukunya. Misalnya karena kondisi pasar yang sangat bagus gitu ya, kemudian produk-produk yang dihasilkan dari aset tersebut ternyata sangat prospeknya sangat bagus gitu ya, sehingga nilai dari aset itu juga dinilai lebih tinggi. Atau sebaliknya bisa juga kayak gitu, ketika aset itu masih memproduksi suatu barang, tapi produk yang diproduksi atau barang yang diproduksi itu ternyata sudah kurang laku di pasaran, maka aset tersebut juga pada saat tertentu nilai yang sebenarnya atau nilai yang sewajarnya itu lebih rendah daripada nilai bukunya. Nah, karena ada perbedaan antara nilai buku dengan nilai yang sewajarnya terjadi di pasar atau nilai yang sewajarnya terjadi di bisnis tersebut, perlulah dilakukan penyesuaian disebut dengan revaluasi. Nah, dari segi perpajakan, revaluasi ini diperbolehkan dengan menggunakan izin tertentu gitu ya. Nanti ada izin yang harus diajukan kepada Menteri Keuangan. Dan setelah disetujui, barulah revaluasi itu bisa diterapkan. Atas kenaikan nilai aset tersebut ya. Misalnya nih, nilai bukunya 500 juta. Tapi setelah dilakukan revaluasi, itu ternyata nilainya bisa menjadi 600 juta. Kan ada selisih sebesar 100 juta. Nah, kenaikan nilai aset yang timbul setelah revaluasi ini dikenakan PPh final pasal 19. Saat ini nilainya adalah 10%. Tapi di tahun 2015 sampai 2016 itu ada rezim khusus ya, yang tarifnya itu hanya 5% sampai 7%. Dan itu mungkin sengaja diterapkan untuk memberikan insentif bagi orang untuk melakukan revaluasi. Nah, namun PPh final sebesar 10% itu sebenarnya kan lumayan besar juga gitu ya. Di sisi yang lain, revaluasi ini juga bisa memberikan manfaat berupa perpanjangan masa depresiasi dan depresiasi yang nilainya lebih besar karena revaluasinya nilai aset setelah revaluasinya lebih tinggi. Nah, aspek perpajakan yang perlu dipertimbangkan adalah apakah PPh final yang dibayarkan yang dianggap sebagai cost gitu ya, cost dari revaluasi itu lebih tinggi daripada manfaat berupa perpanjangan masa depresiasi dan peningkatan depresiasi. Seperti itu. Nah, ini harus dipertimbangkan nih. Mana yang lebih besar? Dan ketika mempertimbangkan mana yang lebih besar, kita juga harus mempertimbangkan masalah timing. Jadi, kembali kita harus menerapkan atau kita harus mempertimbangkan faktor diskon. Nah, ini secara umum mengenai revaluasi ya. Dan tadi saya sudah jelaskan mengapa kita melakukan revaluasi. Mungkin saya jelaskan sedikit gitu ya. Masih berkaitan dengan depresiasi. Ketika kita melakukan pembukuan menggunakan berdasarkan nilai buku saja gitu ya, maka nilai buku dari suatu aset itu bisa digambarkan menurun dari waktu ke waktu. Kalau kita menggunakan metode garis lurus gitu ya, nilai buku itu berkurang ya dengan nilai yang sama sepanjang tahun. Misalnya dari 400 menurun 100 depresiasinya karena depresiasi per tahunnya 100 menjadi 300. Kemudian menurun lagi sebesar 100 menjadi 200, kemudian menurun lagi menjadi 100 dan habis menjadi 0. Ini adalah nilai bukunya, nilai asetnya seperti itu ya. Nah, kalau kita menggunakan saldo menurun berganda, maka akan berbeda. Di tahun pertama 400, di tahun kedua akan
menurun sebesar 50% menjadi 200, di tahun kedua menurun sebesar 50% lagi menjadi 100, dan selanjutnya menurun lagi sebesar 50% hingga habis. Nah, kadang-kadang hal ini tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya terjadi kayak gitu ya, di mana sebenarnya nilai buku dari aset itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai bukunya gitu ya. Jadi nilai wajar kita menyebutnya dengan nilai wajar itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai buku. Nilai buku ini adalah nilai asetnya tadi ketika kita membeli atau memperoleh aset tadi dikurangi dengan depresiasi yang selama ini sudah kita bebankan. Ya, sebagai contoh seperti ini. Ternyata kalau kita melihat nilai wajarnya pada tahun pertama ini 250 gitu ya. Nilai wajar ini 250 bukan 300 bukan 200. Di tahun kedua ternyata 200, di tahun ketiga ternyata 150, di tahun keempat ternyata masih 100. Nah, ini perbedaan inilah yang kadang-kadang melatar belakangi adanya revaluasi. Nah, ketentuan mengenai revaluasi, mohon maaf, ini diatur dalam PMK nomor 79 PMK 03 tahun 2008. Ini yang selama ini yang masih paling baru adalah ketentuan PMK ini gitu ya. Nah, revaluasi aset itu kan bisa menimbulkan perbedaan dari segi depresiasi dan pengenaan PPh final pasal 19 gitu ya. Nah, sebelum menerapkan depresiasi setelah revaluasi, kita harus memastikan dulu nih bahwasanya revaluasi yang kita lakukan itu disetujui oleh Dirjen Pajak. Nah, untuk memperoleh persetujuan kita harus mengajukan gitu ya, mengajukan revaluasi itu kepada Dirjen Pajak. Nah, kemudian revaluasi itu hanya bisa dilakukan atas semua aset berwujud termasuk tanah atau semua aset berwujud kecuali tanah. Jadi kita tidak bisa selektif nih untuk melakukan revaluasi. Kalau mau revaluasi ya semuanya. Ya gitu. Kalau kita cuma mau merevaluasi aset-aset tertentu saja pasti akan ditolak karena tidak sesuai dengan PMK 79 2008. Misalnya nih dari sekian aset gitu ya, kita mau merevaluasi mesin saja gitu. Karena kita pengen melihat laporan keuangan itu bisa mencerminkan kondisi yang sebenarnya, dan sepertinya yang mengalami perubahan yang cukup signifikan hanya itu, hanya mesin saja. Nah, kalau kondisinya seperti itu, ya revaluasi di laporan keuangan bisa dilakukan, tapi revaluasi yang berkaitan dengan perhitungan pajak tidak bisa dilakukan karena dilakukan hanya pada aset-aset tertentu, tidak aset secara keseluruhan. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah bahwasannya revaluasi aset dilakukan paling cepat 5 tahun sejak revaluasi terakhir. Jadi kalau tahun kemarin udah revaluasi ya jangan tidak boleh melakukan revaluasi lagi. Harus menunggu 5 tahun terlebih dahulu baru melakukan revaluasi lagi. Nah, ini kadang-kadang bisa berbeda dengan pembukuan di di laporan keuangan seperti itu. Karena revaluasi menurut laporan keuangan berdasarkan kondisi yang sebenarnya seperti itu. Kemudian revaluasi aset ini perlu didasarkan pada nilai pasar atau nilai wajar. Dan nilai wajar ini dihitung oleh penilai gitu ya, tidak bisa dihitung oleh diri kita sendiri. Jadi harus ada pihak ketiga yang melakukan penilaian nilai wajar dari aset tersebut. Kemudian revaluasi aset ini atas kenaikan nilai asetnya ini dikenakan PPh final sebesar 10%. Nah, ini kan cukup signifikan. Ketika PPh final 10% ini bisa menimbulkan masalah di aliran kas perusahaan, ini bisa diangsur selama 12 bulan atau kurang dari itu. Nah, kemudian sejak bulan revaluasi gitu ya, dasar penyusutan ini akan berubah menjadi nilai aset setelah revaluasi. Jadi kalau revaluasi menimbulkan kenaikan nilai aset, maka ya dasar dasar penyusutannya itu mengikuti nilai yang setelah revaluasi itu. Kemudian masa manfaat dari depresiasi itu kembali menjadi masa manfaat penuh gitu. Seolah-olah ini kita beli baru. Ya, gitu. Kalau dia masuk golongan pertama ya berarti ya 4 tahun gitu ya.
Kemudian untuk yang selanjutnya perhitungan penyusutan dimulai sejak mulai dilakukan revaluasi. Jadi perhitungan penyusutan dimulai ketika sejak bulan dilakukan revaluasi itu. Nah, ketika revaluasi itu dilakukan di tengah-tengah tahun, ya berarti apa? Bulan-bulan sebelumnya itu mengikuti depresiasi yang lama, kemudian bulan-bulan berikutnya mengikuti depresiasi yang baru. Dan perlu diingat, yang dimaksud dengan sejak bulan dilakukannya revaluasi ini adalah ya mengikuti surat keputusan yang diterbitkan dari DJP. Di situ biasanya akan disebutkan bulan dilakukan revaluasinya itu kapan. Nah, kita ke contoh saja ya. Pada 1 Januari 2022, PT Sejahtera Surya Sedaya membeli aset mesin kelompok 1 dengan nilai perolehan sebesar 4 miliar rupiah. Jadi kita mengikuti kasus depresiasi yang ada pada video sebelumnya. Nah, untuk mensimplifikasi gitu ya, kita asumsikan bahwasanya PT SSS menggunakan metode penyusutan saldo menurun berganda. Dan pada 31 Desember 2023 diperkirakan bahwa nilai wajar mesin tersebut sebenarnya 50% lebih tinggi daripada nilai bukunya. Apakah sebaiknya PT SSS mengajukan revaluasi? Nah, ada dua pertimbangan yang perlu dipertimbangkan gitu. Yang pertama, ketika kita melakukan revaluasi, maka katakanlah ada kenaikan nilai aset gitu ya. Atas kenaikan nilai aset itu akan dikenakan PPh final sebesar 10%. Tapi dari sisi lain, dari segi manfaatnya, ada perpanjangan masa depresiasi gitu ya, pemulihan masa depresiasi kembali ke nol, dan dasar depresiasinya juga akan meningkat gitu, sesuai dengan nilai setelah revaluasi. Yang pertimbangannya adalah bagaimana kita memastikan bahwasanya biaya PPh final ya sebesar 10% itu lebih rendah daripada masa manfaat berupa pemulihan depresiasi seperti itu. Nah, ini adalah schedule depresiasi atau penyusutan ketika revaluasi itu tidak dilakukan. Karena kita menggunakan saldo menurun berganda, maka bisa kita ketahui ya, bahwasanya depresiasi itu pada tahun 2022 sebesar 2.000, tahun ketiga 2023 1.000, 2024 500, kemudian 2025 sebesar 500. Nilai bukunya ini adalah pengurangannya gitu ya. Di tahun 2021 masih utuh 4.000, kemudian 2022 sebesar 2.000, atau sebenarnya ini 2 miliar gitu ya. 2023 adalah 1 miliar, kemudian 2024 sebesar 500 juta, dan selanjutnya. Nah, bagaimana kalau kita melakukan revaluasi? Nah, asumsikan kita melakukan revaluasi pada tahun 2023, sebagaimana dideskripsikan dalam kasus tadi gitu ya. Nah, pada tahun 2021 sampai 2023 sama saja kayak gitu. Mungkin untuk tahun 2022 depresiasinya adalah sebesar 2.000, kemudian di tahun 2023 adalah sebesar 1.000 atau 1 miliar gitu. Kemudian per 2023 sebelum dilakukan revaluasi nilai bukunya adalah sebesar 1 miliar. Setelah dilakukan penilaian kembali atau revaluasi, nilai wajarnya menjadi sebesar 1 miliar 500. Nah, setelah diberikan persetujuan oleh DJP atau Dirjen Pajak, nilai sebesar 1 miliar 500 juta ini adalah menjadi dasar depresiasi atau penyusutan yang berikutnya untuk tahun-tahun berikutnya. Berarti untuk tahun 2024 kita tidak meneruskan lagi depresiasi dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1 miliar dikalikan 50%, tapi kita mengikuti dengan nilai wajar yang baru, 1.500 atau 1 miliar 500 juta, ya, dikalikan 50%, maka diketahui atau ditemukan bahwa nilai depresiasinya sebesar 750 juta untuk tahun 2024. Jadi ada selisih apabila kita tidak menggunakan tidak menggunakan revaluasi, maka depresiasinya hanya 500 juta. Dengan adanya revaluasi, maka depresiasinya menjadi 750 juta. Ada selisih 250 juta. Nah, ini adalah efek yang pertama. Ya, dasar depresiasinya naik, maka biaya depresiasinya per tahun juga akan naik. Kemudian dampak yang kedua adalah
biasanya masa depresiasi ini dipulihkan lagi, seolah-olah barangnya ini atau asetnya ini seperti baru saja diperoleh, gitu ya. Jadi dimulai dari nol lagi ini depresiasinya. Jadi tahun 2024 ini dianggap sebagai depresiasi pertama. Kemudian karena dia masuk kelompok 1, maka masih ada 4 tahun depresiasi berikutnya. Jadi 2024 ini dikenakan depresiasi tahun pertama sebesar 750 juta, kemudian di tahun 2025 ini sebesar 375 juta ya. Ini diambil dari 50% dikalikan dengan nilai buku setelah revaluasi pada tahun 2024 yaitu sebesar 1.500.000.000 dikurangi 750 juta depresiasi tahun 2024. Maka ketemulah 375 juta. Nah, setelah depresiasi sebesar 750 juta dengan 375 juta dan nilai asetnya yang sekarang menjadi 1.500.000.000, maka nilai buku dari aset pada tahun 2025 adalah sebesar 375 juta. Kemudian tahun 2026 depresiasinya menjadi 50% dari saldo nilai buku asetnya, yaitu sebesar 350 juta. Kemudian karena didepresiasi sebesar 187,5 juta gitu ya, maka nilai buku dari aset pada tahun 2026 adalah sebesar 187,500.000. Nah, di tahun 2027 ini didepresiasikan lagi untuk yang terakhir kalinya menjadi 187.500.000 rupiah dan nilai bukunya menjadi habis atau 0 rupiah untuk tahun 2027. Nah, kalau dibandingkan dengan ketika kita tidak melakukan revaluasi gitu ya, depresiasi tanpa revaluasi itu akan berhenti pada tahun 2025. Mungkin saya akan refer ke halaman sebelumnya. Nah, sampai 2025 ini nilai bukunya sudah habis dan sudah tidak bisa depresiasi lagi. Kemudian nilai depresiasi tahun 2024 juga cuma 500 juta. Seperti itu. Sedangkan di 2024 ini menjadi 750 juta. Seperti itu. Jadi sudah kelihatan ya manfaat dari revaluasi ini adalah bahwasannya basis depresiasi untuk tahun berikutnya naik gitu karena kenaikan nilai asetnya. Kemudian ada perpanjangan masa depresiasi. Nah, kalau kita hitung manfaat pajaknya berikut dengan faktor diskonnya gitu ya. Ternyata kalau kita melakukan revaluasi akan ada manfaat pajak. Gitu. Berapa manfaat pajaknya? Kita mulai hitung-hitungannya dari tahun 2023 saja gitu karena 2022 itu kan 2021 2022 ini kan sudah tidak sudah indifferent seperti itu, sudah tidak ada bedanya lagi, sudah masa lalu. Jadi tidak perlu kita pertimbangkan lagi. Namun pada tahun 2023 karena ada revaluasi gitu ya, dan ada kenaikan nilai aset sebesar 500 juta, maka kita harus perhitungkan kenaikan revaluasi itu sebesar 500 juta dikalikan dengan 10% PPh finalnya sebesar 50 juta. Kemudian karena 2023 ini kita anggap sebagai tahun ke-0 sejak revaluasi gitu ya, maka present value atau nilai kini dari pembayaran PPh final ini adalah sebesar 50 juta juga. Nah, kemudian untuk masa-masa yang selanjutnya ini yang ada perbedaan seperti itu. Karena di tahun 2024 ini ada perbedaan depresiasinya. Kalau tanpa revaluasi itu hanya 500 juta, sedangkan kalau dengan revaluasi ini menjadi 750 juta. Begitu juga dengan 2025, seperti itu. Depresiasinya hanya 500 juta. Kemudian di 2005 kalau menggunakan revaluasi itu akan menjadi 375. Lebih kecil, gitu ya, lebih kecil. Tapi di tahun-tahun berikutnya itu kita masih bisa melakukan depresiasi. Setelah kita hitung-hitung gitu ya, dengan pertimbangan present value-nya gitu, dengan pertimbangkan faktor diskonnya, ternyata net present value dari dampak pajak kalau kita tanpa menggunakan revaluasi gitu ya,
itu adalah sebesar 168 juta, sedangkan kalau kita menggunakan revaluasi, present value dari dampak pajak dari revaluasi ini adalah sebesar 188,56 juta. Berarti manfaat pajaknya adalah sebesar 20,5. Ini apa istilahnya, tinggal mengurangkan PV kalau kita menggunakan revaluasi dengan PV tanpa revaluasi. Ternyata metode penggunaan revaluasi ini dapat menimbulkan manfaat pajak sebesar 20,5 juta rupiah. Namun simulasi ini harus dilakukan secara case per case basis. Kadang-kadang kita melakukan revaluasi gitu ya, ternyata cost-nya lebih tinggi daripada manfaat berupa perpanjangan depresiasi. Seperti itu. Katakanlah ternyata setelah kita revaluasi kenaikannya hanya 10% dari nilai buku saja. Nah, itu kita harus hati-hati lagi seperti itu ya. Nah, inilah yang menyebabkan analisis sensitivitas itu diperlukan untuk memastikan kapan gitu ya, atau pada selisih nilai wajar nilai buku berapa gitu, atau selisih revaluasi berapa, revaluasi itu menimbulkan manfaat pajak. Karena tidak selamanya revaluasi itu menguntungkan seperti itu. Nah, pada kasus PT SSS gitu ya, apa yang akan terjadi kalau kita melakukan revaluasi dan ternyata selisih revaluasinya itu hanya 10% dari nilai buku gitu. Nah, kita melakukan simulasi gitu ya, apa yang akan terjadi jika nilai wajarnya itu hanya 10% sampai 50%. Oke, ternyata kalau nilai setelah revaluasi nilai wajarnya itu hanya 10% lebih tinggi daripada nilai buku, maka manfaat pajaknya itu malah negatif. Jadi seharusnya tidak melakukan si perusahaan PT SSS tidak melakukan revaluasi atau tidak mengajukan revaluasi ke DJP seperti itu. Kemudian 20% ternyata kalau kenaikannya sudah 20% berarti manfaat pajaknya ternyata 2,79 juta. Dan selanjutnya dan meningkat seiring dengan peningkatan selisih dari revaluasi itu. Dan setelah dihitung-hitung kembali gitu ya, mungkin kalau kita menggunakan Excel kayak gitu kita bisa menggunakan fitur Goalseek, ternyata indifference point-nya itu ada di 15%. Jadi ketika kita melakukan revaluasi dan revaluasinya itu adalah 15%, selisihnya itu ada 15% di atas nilai buku, nilai wajarnya itu 15% di atas nilai buku, ternyata manfaat pajaknya itu 0. Ini artinya apa? Ketika selisih revaluasinya itu mencapai 15% saja, gitu, tidak ada perbedaan ketika kita melakukan revaluasi atau tidak melakukan revaluasi dari segi manfaat pajaknya. Sama saja, dampak pajaknya itu ternyata 0. Seperti itu ya. Jadi, hal ini berarti bahwasanya kita perlu melakukan revaluasi, atau sebaiknya melakukan revaluasi apabila revaluasi itu, selisih revaluasinya itu di atas 15%. Kalau di bawah 15%, sebaiknya tidak diajukan ke DJP, karena tidak memberikan keuntungan dari segi manfaat pajak. Seperti itu. Jadi, apa istilahnya, perhitungan manfaat pajak dari revaluasi itu harus dihitung secara case per case basis dan harus dilakukan simulasi gitu ya. Mungkin bisa dilakukan analisis sensitivitas apabila nilai wajarnya ternyata tidak setinggi daripada apa yang kita harapkan. Kemudian timing itu juga suatu hal yang penting gitu ya. Kapan sebaiknya revaluasi dilakukan ini juga perlu melihat timingnya. Dan perlu juga disesuaikan dengan masa depresiasi, kemudian metode depresiasi, tingkat diskon, dan lain sebagainya. Nah, secara umum gitu ya, semakin dekat dengan masa terakhir depresiasi dari sebagian besar aset, maka semakin panjang juga perpanjangan waktu depresiasinya. Namun, hal ini tidak selalu berarti bahwasanya ketika kita melakukan revaluasi mendekati masa akhir depresiasi itu selalu menguntungkan. Tidak, karena kita harus mempertimbangkan selisih revaluasinya berapa, kemudian tingkat diskontonya berapa, dan metode depresiasinya itu apa. Seperti itu ya. Kadang-kadang kalau tingkat diskontonya tinggi kayak gitu, ketika kita menunda depresiasi hingga akhir waktu depresiasi gitu ya,
ketika kita menunda revaluasi hingga akhir waktu depresiasi, gitu ya, itu manfaatnya justru malah tidak terasa, gitu. Karena manfaat depresiasi yang tertunda itu di offset dengan kerugian dari segi time value for money-nya atau dari segi selisih waktunya itu, gitu. Jadi dengan melihat tingkat diskontonya itu, oh ternyata malah lebih menguntungkan kalau kita mempercepat gitu ya revaluasinya daripada menunda-nunda sampai depresiasinya itu mau habis. Nah ini kasus contohnya adalah sebenarnya narasinya sama gitu ya. Cuma kata pada ini kita ganti dengan kata sejak. Jadi sejak 31 Desember 2023 diperkirakan bahwa nilai wajar mesin tersebut 50% lebih tinggi daripada nilai bukunya. Apakah dan kapankah sebaiknya PT SSS mengajukan revaluasi? Karena kita menggunakan sejak berarti bukan hanya 2023 saja nilai wajar mesin itu diestimasikan 50% lebih tinggi daripada nilai bukunya, tapi juga tahun-tahun berikutnya, kayak misalnya tahun 2024. Nah, pertanyaannya adalah apakah revaluasi itu seharusnya dilakukan, dan kalau iya, kapan? Apakah 2023 atau 2024 saja ketika depresiasinya itu mau habis? Nah, kita melakukan suatu simulasi ya, ini kalau tidak dilakukan revaluasi, kemudian ini kalau revaluasi pada tahun 2023, sama dengan schedule sebelumnya. Kemudian ini yang terjadi apabila depresiasi dilakukan pada tahun 2024. Nah, tahun 2024 depresiasinya masih 500.000 gitu ya. As opposed to 750.000 kalau dilakukan pada tahun 2023. Nah, namun tahun 2025 ini depresiasinya menjadi 375, 2006 menjadi 187,5 juta, 2027 menjadi 93,75 dan 2028 maaf ini salah ketik ini ya, jadi 93,75. Jadi ada tambahan waktu 1 tahun seperti itu. Nah, seolah-olah ini perpanjangan waktunya itu lebih lama, tapi perlu diingat bahwasanya basis depresiasinya itu lebih kecil seperti itu. Nah, ini kalau dibandingkan manfaat pajak dari masing-masing pendekatan revaluasi, apakah kita tidak melakukan revaluasi atau melakukan revaluasi pada tahun 2023 atau 2024. Ternyata kalau kita melakukan revaluasi pada 2020, kalau kita melakukan revaluasi secara umum itu memiliki manfaat pajak yang positif. Jadi sebaiknya dilakukan revaluasi. Pertanyaan pertama sudah terjawab gitu ya. Ternyata revaluasi sebaiknya dilakukan. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kapan seharusnya revaluasi dilakukan? Apakah tahun 2023 yaitu secepat mungkin gitu ya, atau 2024 ketika depresiasi yang tahun sebelumnya gitu ya, atau sebelum revaluasi itu mau habis masanya. Jadi habiskan dulu revaluasinya baru depresiasinya baru kita revaluasi. Ternyata setelah dihitung-hitung gitu ya, dengan mempertimbangkan faktor diskonnya tadi, manfaat pajaknya itu akan lebih tinggi apabila kita melakukan revaluasi pada tahun 2023. Artinya sebaiknya revaluasinya dipercepat, gitu, secepat mungkin daripada ditunda-tunda. Nah ini mungkin akan terjadi pada konteks ketika perusahaan itu memiliki tingkat diskon yang cukup tinggi. Nah, dalam kasus ini kan 20% seperti itu. Nah, bagaimana dampak dari metode depresiasi itu sendiri? Nah, kita coba simulasikan kalau kita menggunakan metode garis lurus seperti apa. Ternyata dengan metode garis lurus gitu ya, sebaiknya kita justru malah tidak melakukan revaluasi. Dan revaluasi yang dipercepat, revaluasi yang diperlambat itu kerugian pajaknya justru lebih buruk lagi daripada revaluasi yang dipercepat. Nah, ini menandakan bahwasannya metode depresiasi juga sangat menentukan apakah revaluasi itu dapat menghasilkan manfaat pajak seperti itu. Jadi perlu diingat-ingat ada banyak sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita mau melakukan revaluasi dalam rangka perencanaan pajak. Ya, yang pertama harus dipahami terlebih dahulu apa metode depresiasinya. Kemudian yang kedua perlu dipahami juga
seberapa besar gitu ya kenaikan nilai asetnya setelah direvaluasi. Kemudian perhatikan juga tingkat diskontonya. Seperti itu. Dan itulah hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita mau melakukan perencanaan pajak terkait dengan revaluasi. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Semoga video penjelasan ini bermanfaat buat Anda sekalian. Jangan lupa untuk cek video-video saya yang lainnya di channel ini. Baik, sampai jumpa di video berikutnya.